Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu P. Ya, gimana ya kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya semangat, tetap semangat dan semangat. Ya, luar biasa Ibu ya. Tetap semangat ya, cantik selalu dan sehat selalu ya Ibu. Amin. Baik. Nah, jadi hari ini saya sudah meluangkan waktu buat Ibu Septi yang kabarnya mau apa ya berdiskusi semacam coaching ringan lah ya. Oke. Jadi saya punya waktu Ibu, kebenaran hari ini cukup luang waktu saya. Nah, apa tujuannya Ibu, pertemuan diskusi kita hari ini Ibu? Oke, tujuannya diskusi hari ini saya ingin sharing kepada Ibu P itu mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas itu pada mata pelajaran, khususnya ya pada mata pelajaran matematika. Karena pada pelajaran matematika itu banyaknya atau beberapa siswa itu belum memahami yang namanya konsep dari bilangan bulat, sehingga mereka mengalami beberapa kendala seperti tidak bisa memahami soal yang saya berikan, tidak bisa memahami operasi hitung. Kemudian ada juga siswa sulit menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat ya karena bilangannya itu sama dengan negatifnya. Kemudian itu juga ada salah penulisan jawaban, biasanya jawabannya -2, dia tulis 2, itu kan, kesalahan yang fatal gitu ya. Kemudian itu ada juga sulit mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil maupun yang terbesar, dari yang terbesar maupun yang terkecil. Karena mereka itu menganggapkan misalnya -100 dengan 0 itu lebih besarnya -100 dan 0, padahal itu adalah salah gitu ya. Karena -100 itu adalah yang paling kecil daripada 0. Kemudian yang terakhir ada salah penafsiran, mana yang tanda negatif, mana yang tanda bilangan operasional. Oke, jadi ya yang saya tangkap dari permasalahan Ibu, artinya anak didik Ibu itu agak kesulitan memahami konsep bilangan bulat. Kemudian juga agak sulit apa mengurutkan konsep min plus ya Ibu ya, mana yang Iya, lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Kemudian benar. tanda-tandanya bisa terbalik, harusnya negatif, ternyata mereka tulis positif. Yang Iya, tentunya konsepnya salah ya, sepele tapi sebenarnya fatal ya Bu ya. iya, Oke, betul, betul. Begitu Bu ya. Nah, iya. sekarang dari pertemuan diskusi kita ini Ibu Septi, eh, kebermaknaan, ukuran keberhasilan dari diskusi kita ini yang Ibu harapkan itu seperti apa Ibu mengajak saya coaching hari ini? Saya berharap dari coaching ini saya bisa mendapatkan saran atau solusi dari Bu P itu bagaimana cara saya di kelas itu bisa mengajak siswa saya itu tidak salah konsep lagi dalam operasi bilangan hitung, bilangan bulat Ibu P. Ya, terima kasih Ibu karena saya dianggap bisa memberikan pencerahan, tapi sesungguhnya nanti silakan Ibu sendiri ya, saya hanya memfasilitasi di sini. Nanti solusinya saya rasa Ibu lebih paham sesungguhnya. Iya Bu ya. Oke, Ya. nah sekarang untuk mengatasi masalah ini Bu Septi, kesempatan apa Ibu Septi yang Ibu punya saat ini supaya masalah ini bisa diatasi dan anak Ibu tidak salah konsep mengenai bilangan bulat ini? Oke, kalau misalnya apa tuh namanya hal yang saya miliki untuk mengatasi kesulitan anak saya dalam memahami konsep, yang pertama itu saya bisa mengajarkan konsep terlebih dahulu. Bagaimana mereka itu bisa membayangkan antara konsep dari bilangan bulat tersebut. Misalnya, kita mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ini min 3 ditambah 2. Berarti kita ambil min itu adalah sebagai hutangnya, plus itu adalah sebagai bayarannya. Misalnya min 3 ditambah 2. Berarti hutangnya itu 2 dan mereka bayar 2 ya.
kemudian hutangnya itu masih ada atau sosok, dan anak-anak menjawab bahwa hutangnya ada satu lagi. Jadi hutang itu adalah min. Jadi jawabannya min satu gitu Bu. Dari untuk memahami kegagalan siswa dalam memahami konsep. Nah konsep itu cenderung yang saya perhatikan kepada siswa itu bagaimana mereka itu mengetahui konsepnya dulu. Yang pertama itu bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan negatif dan terdiri dari bilangan yang netral, Bu ya. Setelah saya mengajarkan kepada siswa apa itu bilangan bulat dan bagaimana ciri-ciri dari bilangan bulat serta mengurutkannya bilangan bulat. Maka dari 0 ke bawah itu adalah yang paling rendah. Dari 0 ke atas berarti dia yang paling tinggi. Nah, dari situ saya akan mengajak siswa-siswa saya agar tidak salah konsep lagi dalam menghitung bilangan operasi bilangan bulat. Oke, jadi menarik sekali ya Bu Septi ya. Oke, jadi Ibu akan mengajarkan konsep terlebih dahulu ya kan, mengajarkan ciri-ciri bilangan bulat itu seperti apa, kemudian mengurutkan bilangan bulat mulai dari yang terkecil ya kan, ke Ya, terbesar, bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan bulat dan netral sebagainya. Oke, menarik iya. sekali Bu Septi. Jadi saya Ah, rasa sangat mungkin untuk diterapkan ya Bu ya. Dan saya mm, rasa nanti mungkin hasilnya akan sangat luar biasa lagi. Artinya kita ah, menekankan konsep yang sangat penting, kuncinya di situ. iya. Oke. Nah, oke. Nah, bagaimana menurut Ibu eh, level posisi Ibu sekarang? Kalau dari skala 1 sampai skala 10, Ibu Septi ini membayangkan posisi Ibu sekarang berada di mana, Ibu? Menurut saya posisi saya pada saat ini adalah di angka 6, Bu ya. Karena kenapa saya memilih angka 6? Karena saya belum secara maksimal untuk mengajak siswa saya itu dalam memahami konsep. Mungkin saya kurang memberikan pemahaman yang lebih mengenai konsep misalnya itu dengan tanda operasi hitung, Bu ya. Karena kenapa pada saat dia ketemu dengan negatif 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 semua, mereka laju bingung Bu dengan tanda operasi-operasi hitung yang ada di dalam bilangan bulat tersebut. Oke, ya Ibu. Jadi di level 6 ya Ibu ya. Ya, di level 6. Sudah bagus kalau menurut saya untuk level guru saat ini ya Bu ya. Tinggal nanti ya kita sama-sama berusaha meningkatkan bisa jadi 7, 8, 9 atau mungkin nanti 10 ideal sekali ya Bu ya. Iya. Oke, nah sekarang tentu saja dalam menerapkan apa namanya tujuan pembelajaran konsep bilangan bulat ini tadi Bu Septi, tentu saja kita akan menemukan kendala-kendala atau hambatan atau gangguan dalam mencapai tujuan kita ini tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu Septi, gangguan atau hambatan seperti apa yang nantinya bakal timbul dari apa namanya aksi yang akan Ibu Septi lakukan? Oke, biasanya kalau hambatan-hambatan yang saya temuin pada saat saya mengajarkan bilangan bulat tersebut, yaitu pertama adalah kefokusan siswa. Siswa itu kurang fokus saat saya mengajarkan yang namanya pemahaman mengenai konsep dari bilangan bulat. Sehingga pada saat saya menjelaskan bilangan bulat tersebut, ada yang bermain, ada yang tidak fokus. Jadi pas kita memberikan soal, mereka jadi bingung dan tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan, itu Bu. Kadang juga ada juga yang salah penafsiran, penjawabannya itu biasanya min, dia jawabnya plus gitu. Karena kurangnya konsentrasi, jadi kesalahpahaman konsep itu bisa terjadi pada saat mereka mengerjakan tugas. Nah, kalau yang kedua itu adalah salahnya konsep itu, cara mengartikan tanda operasi. Misalnya 6 dikurang min 6, itu kan kalau misalnya dia min 6 dikurang min 6 itu berarti dia ada di sana tanda operasi dengan bilangan negatifnya di situ, Bu. Oke ya Ibu, luar biasa Ibu ya. Nah, jadi memang
tantangan kita semua sebenarnya, itu fokus belajar siswa ya Bu ya. Nah sekarang menurut Ibu untuk mengembalikan fokus atau kesiapan belajar siswa ini, solusinya seperti apa Bu Septi supaya anak ini bisa fokus dan bisa menyerap pelajaran yang kita sampaikan nantinya? Oke. Kalau, saya ingin mengajak siswa tersebut untuk bisa fokus, saya akan membuat siswa itu terlebih dahulu fokus dulu. Saya, tidak akan mengajarkan kepada siswa tersebut ketika kondisi kelas itu masih ribut dan siswa itu belum fokus terhadap apa yang saya jelaskan di papan tulis. Sehingga ketika mereka sudah kondisinya sudah senyap, sudah kondusif, dan akhirnya saya akan memulai menjelaskannya dengan mengaitkan berbagai bilangan bulat ini dengan kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga saya menggunakan yang namanya kertas berwarna. Nah, kertas berwarna ini agar bisa mengingatkan siswa bahwa misalnya kertas putih adalah bilangan negatif dan kertas berwarna itu adalah bilangan yang positif. Ketika bilangan kertasnya ini min 2 dengan min 3, min 2 ditambah 3, jadi yang putih tadi diambil 2, yang merah tadi diambil 3. Kita pasangkan. Nah, siapa yang tidak memiliki pasangan, itulah yang akan menjadi jawabannya. Apakah itu negatif maupun itu positif. Nah, setelah mereka menjadi fokus, bisa juga saya mengajak mereka untuk bergerak ya. Karena kan jiwa dari SD itu selalu anak-anak SD itu ya Bu ya, selalu ingin bergerak. Jadi bisa juga dengan lompat-lompat gitu Bu ya. Saya memberikan garis bilangan selebar mungkin ya, sepanjang sekelas ya. Jadi siswa itu akan berbaris dengan mengambil bilangan yang ia dapatkan. Misalnya bilangan 0, bilangan 1 itu dia akan mencari. Satu itu pasangannya dengan min satu, dia akan mencari pasangannya. Setelah mereka sudah mendapatkan pasangannya masing-masing, mereka akan berjajar di garis bilangan tersebut. Sehingga ada temannya satu, itu kita sebagaikan contohnya, itu mengambil soal. Misalnya 4 ditambah min 5. Nah, nanti anak itu dari 0 dia akan menuju ke mana? Apakah positif atau negatif. Ketika dia menuju ke positif, maka dia akan lompat dari 0 itu akan melompat menuju ke keempat, misalnya ke temannya yang keempat. Setelah dia menuju ke 4 atau positif 4, maka anak tersebut akan menuju lagi ke bilangan negatif, yaitu angka 5. Jadi sebanyak 5 kali anak itu berlompat dan akhirnya dapatlah dia di angka min 1 gitu Bu. Cara saya untuk mengajarkan siswa itu biar lebih fokus terhadap apa yang saya jelaskan dan bisa menarik siswa itu memahami konsep terlebih dahulu. Setelah siswa itu memahami konsep ya dari min ketemu min itu plus. Kenapa dia min ketemu min itu plus? Karena hutang ketemu hutang, maka hutangnya menjadi bertambah. Atau juga misalnya dingin ketemu dingin bisa menjadi panas gitu Bu. Oke, menarik sekali Ibu Septi ya. Ibu Septi ini menurut saya sangat inovatif ya dan kreatif. Jadi memang tinggal eksekusi saja nantinya. Iya. Jadi anak-anak diajak untuk bergerak, bermain sambil belajar. Apalagi anak-anak Mhm. SD ini memang memang eh, pada usianya ini memang hobi bermain ya. Jadi Iya, fokus betul. seperti itu. Dan saya rasa ya cukup ampuh lah ya Bu ya untuk apa namanya menarik partisipasi siswa bermain sambil belajar ya kan. Iya, Dan iya, tentunya betul. eh, dengan hal yang seperti ini mereka lebih cepat ingat nantinya konsepnya tertanam lebih 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 apa ya lebih konkret lah ya di Iya. kehidupan sehari-hari. Oke, nah selanjutnya Ibu, rencana apa Ibu? Sebenarnya sudah ada gambaran di situ. Nah, rencana konkret seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam mencapai tujuan yang ingin Ibu capai ini? Oke, yang ingin saya strategi
atau aksi yang ingin saya capai itu untuk mereka, siswa-siswa saya yang kurang memahami konsep sehingga dia salah memahami soal. Strategi yang pertama yang saya lakukan yaitu terus berlatih memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa, tanda operasi hitung itu dia kalau dia ketemu dengan yang sesama, maka dia akan berubah menjadi, plus atau minus atau min ketemu min itu menjadi plus atau min ketemu plus plus itu menjadi min, plus ditambah min itu menjadi min ya, Bu, ya. Karena konsepnya itu ketika saya sudah jelaskan ya satu persatu dan anak itu juga memahami dan dengan menggunakan beberapa soal ya yang sama, sehingga siswa tersebut tidak lagi salah dalam memahami konsepnya. Setelah siswa itu sudah memahami konsepnya, jadi apapun yang kita berikan itu kepada siswa soal-soalnya, nanti siswa akan berjalan secara seiringnya, Bu. Atau juga bisa menggunakan, seperti teknologi, Bu, ya, supaya anak-anak itu tersebut bisa lebih, terpacu lagi, motivasinya untuk belajar bilangan bulat ini, Bu, ya. Itu, Ibu. Oke, ya, ya, betul sekali Ibu. Ya, jadi tentu saja fokus Ibu terus-menerus ya mengajarkan konsep ini semenarik mungkin ya kan, supaya anak tidak miskonsepsi lagi dan memasukkan tadi permainan, teknologi, ya menarik Ibu. Iya. Memang kita sebagai guru masa kini ya memang mesti harus kreatif, inovatif, dan melek teknologi ya Bu ya. Iya, Oke ya. mengikuti perkembangan zaman, Bu, Iya ya. betul ya. Jangan sampai anak lebih paham daripada kita ya. Iya, Iya. betul Nah sekali. sekarang bagaimana jangka waktunya Bu? Supaya tujuan ini tercapai Bu Septi. Jangka waktunya saya perkirakan, 3 pertemuan atau satu 2 pertemuan lagi sehingga apa yang saya sampaikan kepada siswa tersebut dengan berbagai macam soal, tetapi dengan berbeda-beda angkanya itu bisa melatih siswa untuk bisa memahami, tanda operasi hitung dalam bilangan bulat. Ya, jadi dalam 1 minggu Pertemuan 3 kali pertemuan atau berapa tadi Bu Septi? 1 sampai 2 kali pertemuan. 1 sampai 2 kali pertemuan dengan memperkaya tentunya latihan-latihan ya, supaya Iya, mereka lebih dengan terus terbiasa. berlatih, ya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang komitmen Ibu untuk melakukan strategi ini atau mencapai tujuan Ibu ini tadi seberapa komitmen Ibu? Kalau Seperti apa Ibu? komitmen Ya. komitmen yang perlu saya tanamkan dalam diri peserta didik saya itu adalah konsepnya dulu, ya Bu ya. Ketika siswa itu sudah mengenal konsepnya dengan matang, ya, dengan berulang-ulang atau kita menanyakan konsepnya bilangan bulat ini kepada peserta didik, maka ketika saya berulang-ulang tersebut, anak tersebut sudah paham, maka saya akan mengajarkannya dengan namanya operasi bilangan hitung tadi. Dengan mengaitkannya dengan berbagai macam, bisa dengan cara garis bilangan atau dengan cara, kertas warna atau pensil warna, sehingga apapun gaya belajar mereka untuk bisa mengerti tentang bilangan bulat ini, mereka bisa mengerjakan soal tersebut dengan mudah, Ibu. Tetapi kita mengajarkannya dulu, ketika mereka itu diajarkan mengenai konsep yang benar, maka siswa itu tersebut akan mengingat, "Oh, berarti kalau misalnya dia min ketemu min, itu dia akan berubah menjadi plus." Tetapi min ketemu min itu kan dia memang bertambah itunya, tetapi dia, hutangnya tetap menjadi hutang, berarti Semakin ditambah kecil ya. minnya. Oke, Iya, gitu. oke, ya. Oke, baik Ibu. Jadi apa nama komitmen Ibu tetap apa namanya memfokuskan diri bagaimana cara supaya siswa ini bisa memahami konsep bilangan bulat, kemudian mengaitkannya dengan materi-materi selanjutnya secara kontinu itu ya. Iya, Tentu iya, saja iya. materi-materi yang setelah lalu itu enggak harus selalu di review supaya anak tetap tetap ingat, jangan sampai hilang ya.
Oh, minggu ini Iya, hilang, setelah minggu depan bingung lagi, ya kan? iya, Jadi harus kita kaitkan secara terus-menerus. Jadi iya, secara kontinu, Ibu ya. Oke, iya. nah sekarang siapa dan apa ya, apa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan strategi ini sehingga tujuan yang ingin Ibu capai tadi bisa terlaksana dengan baik? Oke. Kalau siapa saja itu saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya, karena kan di, 36 itu kan dia memiliki 2 rombel, kelas 6-nya 6A sama 6B. Jadi saya bisa bertukar pikiran dengan Pak Gustion ya, Bu, ya, untuk memahami diskomunikasi konsep dari apa yang saya ajarkan atau yang saya dapatkan kepada peserta didik. Takutnya nanti saya yang diskonsep, Bu, ya, takutnya kan. Jadi saya akan bertukar pikiran dengan, rekan sejawat saya, apakah yang saya sudah ajarkan ini sudah benar ataukah sudah masih belum benar. Berarti kita itu membandingkannya, ketika dia sudah bisa benar, maka saya akan mengajak, siswa yang sudah paham di kelas tersebut bisa menjadikan tutor sebaya untuk, kelompok-kelompok yang lainnya. Saya akan mengelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok, sehingga untuk memecah mereka itu supaya tidak fokus dengan saya saja, tetapi juga bisa fokus dengan teman-temannya, Bu, ya, atau bisa belajar dengan kelompok yang lain, gitu. Oke, luar biasa sekali, Ibu. Menarik ya, Bu. Jadi tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan menerapkan tutor sebaya untuk siswa-siswa yang Ibu anggap itu lebih cepat memahami kepada teman-temannya seperti itu ya, Ibu ya. Iya, Betul ya? benar. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut Ibu untuk coaching kita pada sesi hari ini? Apakah mau kita lanjutkan dibuat berkala atau nanti kita bikin event seperti apa? Bagaimana Ibu tindak lanjut dari sesi Tindak coaching lanjut ini? dari coaching ini saya berharap, bisa di-coaching kembali bersama Ibu P supaya, bertukar pikiran saya ini tidak terbentur di sini saja, tetapi bisa dibuka lagi pemikirannya, bagaimana inovasi-inovasi yang lain yang bisa saya terapkan kepada peserta didik, untuk bisa meningkatkan pemahaman peserta didik itu mengetahui konsep dasar dari bilangan bulat tersebut, Ibu. Kalau bisa setelah adanya coaching ini, saya bisa membawa perubahan yang terjadi pada kelas saya, sehingga semua siswa saya itu bisa memahami konsepnya. Walaupun ada juga siswa yang kurang cepat atau lambat atau sangat cepat, itu bisa digabungkan menjadi satu dan semuanya itu bisa menjadi aktif dan, tidak, salah konsep lagi dan bisa mengerjakan soal yang saya berikan itu walaupun bentuknya itu berbeda, mereka bisa mengerjakannya, gitu Ibu. Kalau bisa ada umpan baliknya dari Ya, Ibu, Ibu ya, ya senang sekali. alhamdulillah Ibu. Ya, jadi Iya, alhamdulillah iya, mungkin nanti kita bisa coaching lagi ya kan. Baik mungkin saya nanti ke Ibu Septi minta di-coachingin ya kan atau Ibu di lain waktu iya, juga minta saya untuk melakukan diskusi kembali ya. Mudah-mudahan kita punya waktu ya kan bisa sharing bersama dan berbagi praktek baik tentunya. iya, Jadi saya benar. rasa cukup ya Ibu ya. Iya, iya, Kita iya, Bu, diskusi ya, Bu. sebenarnya masih mau apa namanya masih banyak apa pembicaraan yang lebih menarik lagi ya. Heeh. Oke, jadi mungkin kita akhiri dulu Ibu Septi di sesi Oh, coaching iya, ini. Bu. Ya, selamat beraktivitas kembali dan saya tunggu Iya, apa namanya kabar baiknya mengenai anak didik Ibu Septi. Mudah-mudahan tujuan yang Ibu Septi rencanakan itu bisa tersenggara dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Oke ya, Ibu. amin. Terima kasih Iya. dan kita akhiri ya, Ibu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri.